Ibu masih yakin nggak anaknya masih puasa ada di dalam? Deh, dia bawa coklat, dia bawa wafer tuh, bawa ciki, dibawa tuh makanan ke dalam kamar. Ibu ketok, ibu dengar suara la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ambil munyah tuh, la ilaha illallah. Zikir pakai bertahap. Ibu tahu nggak tuh anak lagi makan? Enggak. Ibu pas ke pasar beli bukaan, pernah nggak iseng makan bakso? Nggak tahan juga gue nih nungguin nih sampai maghrib, gue buka dah. Pernah nggak? Nah ketahuan ya. Sebetulnya ibu punya cara, nggak usah takut diomelin orang. Gampang, pura-pura aja ibu lagi dapet. Iya, loh orang lagi dapet malah nggak boleh puasa. Udah bilang aja, begitu kegep, dah makan bakso lu kok. Iya, gue lagi dapet. Maksud diperiksa, mana coba gue lihat? Gak mungkin. Terus yang laki bagaimana yang laki? Nggak usah ngaku gila juga lo. Gue gila nih makanya gue nggak puasa, nggak usah. Kan ada Canva tuh, Gensi, Canva tau nggak? Lu bisa tuh bikin surat palsu dari dokter. Rumah sakit mana kayak lu buat? Lu tulis dah. Lu harus minum obat sehari 40 kali. Modar lu. Lu kasih tahu temen lu, lu nggak boleh kalau nggak minum obat, aman. Kata Gensi, ide bagus tuh. Kalau mau bohong sama manusia gampang bang. Tapi kan Allah lihat, Allah tahu. Makanya sampai gini hari biar kata wudhu kagak kita telan air wudhunya. Wudhu 5 yang keluar 2. Karena kita berharap catatan takdir kita kelak di surga. Amin. Amin. Wali, mungkin ada berita pengumuman terlebih dahulu. Ini bagi yang merasa kehilangan tapi jangan bohong. Ini Wah, ngetes nih. 1000-nya aja nanti siksanya gede. Yang merasa kehilangan 70.000 silakan acungin tangannya ntar Ya. berapa. Siapa tuh? Dan Ustadz izin, ini para petinggi kita dari Gapro udah hadir, dari JIS juga sudah hadir. Kita di sana aja. Ya, guru. Ada yang hilang 70.000 ini? Mana? Ada, yang mana? Kehilangan. Ya udah kalau nggak ada buat saya ntar. Jangan. Saya tadi lagi nge-MC, saya nggak ada kursi. Mana? Kan mah kursi. Biar kita ngobrol aja di sini kalau ada kursi. Ya. Jadi iya benar. Termasuk sponsor sarung yang saya pakai hari ini, sarung tenun Asatid. Tuh. Ini yang saya pakai. Iya, ini juga ntar buat saya. Iya. Alhamdulillah. Iya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara takdir, kita tidak pernah tahu di mana kelak nanti kita akan ditakdirkan. Yang harus kita lakukan cuma satu, ikhtiar apa yang sudah kita kerjakan, doa apa yang sudah kita panjatkan. Pada prinsipnya segala kejadian apapun yang ada di bumi ini, bahkan yang ada pada diri kita, semua itu sudah tercatat oleh Allah di Lauhil Mahfuz, di dalam satu kitab catatan yang istimewa dari mulai lahir sampai mati, sampai kita ada di mana nanti, semua catatannya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan dan persoalannya, kenapa kita masih ikhtiar, kita masih berdoa? Karena pertanyaan berikutnya, siapa yang tahu di mana letak takdir kita? Ada yang tahu nggak? Sehingga kita bilang, gue sih nggak usah berusaha, gue sih nggak perlu kerja, gue sih nggak perlu doa, karena gue udah tahu takdir gue di mana. Ada yang tahu nggak? Karena kita nggak tahu, maka usaha dan doa itu bagian dari ikhtiar yang dicatat oleh Allah sebagai amal soleh.
Alhamdulillah. Nah, duduk katanya. Mana Pak Yoga? Temenin saya sini. Masya Allah, enak ya kalau duduk ya. Diri haus banget ya. Ibu haus Bu? Ya, sama kayak saya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan perjumpaan kita pada sore hari ini membuka mata hati kita. Jangan pernah merasa bahwa dosa saya banyak Pak Ustadz, kayaknya takdir saya bakalan ke neraka ini. Dosa saya numpuk Pak Ustadz, kayaknya saya nggak mungkin masuk ke dalam surga. No. Kalau Allah ingin mentakdirkan sesuatu itu ya sesuai dengan catatannya. Bahkan maaf ya Pak Yoga, ada seorang PSK Imro'ah Mumisat ya, Nabi bercerita di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, seorang perempuan nakal. Iya. Imro'ah Mumisat, perempuan nakal yang setiap hari dia menjual dirinya. Kadang dia jual diri, kadang duduk, kadang rebah, kadang tengkurap. Itu jual apa? Jual diri. Jual rempah-rempah. Iya, rempah-rempah. Asal merem diupah, asal merem diupah. Asal merem diupah. Satu amalnya nih dihargain oleh Allah. Masya Allah. Gara-garanya ngasih minum anjing aus. Ketika lewat sebuah sumur, ada seekor anjing. Lalu tergerak hatinya mau beramal. Dengan membuka selendang, membuka sepatu, lalu diikat dan dimasukkan ke dalam sumur, lalu ditarik air, diberikan minum kepada anjing yang haus. Apa yang Allah karuniakan? Takdirnya berubah, artinya berubah. Catatannya itu memang sudah ada di Lauhil Mahfuz, tapi kemudian ikhtiar dia mengantarkan kepada catatan yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampunin dosa-dosanya. karena nolong itu Karena amal solehnya. amal solehnya. Bahkan amal soleh kepada seekor anjing. Nah, ini saya mau nanya, mohon maaf, karena nanti juga ada sesi tanya jawab. Saya mau nanya duluan, mohon maaf banget. Di bulan puasa ini di mana dilipat gandakannya kebaikan. Saya misalnya nyuruh orang sholat supaya nambah kebaikan saya, boleh nggak? Bagus. Nyuruh orang sholat? Nyuruh orang sholat, amar ma'ruf. Boleh? Boleh. Mohon maaf, menurut ilmu saya nyuruh orang sholat dosa. Lah, Mohon maaf, mualim, orang lagi sholat masa iya disuruh-suruh, bang beliin somai ke depan, nggak boleh. Ya nggak ibu? Kalau mau nyuruh mah entar kalau udah assalamualaikum, udah abang sholatnya baru disuruh, berarti nyuruh orang sholat dosa mualim. gua mau jawab bagaimana tuh ya? Iya. Ini ntarnya ada ajan di TV nih. Iya. Ya, punya TV. Ada. Pernah dengerin ajan? Sering. Pernah ngeliat? Apalagi bulan puasa, yang ditunggu apa-apa segala macam kalau sore itu aja. Ajan. Iya. Itu ajan maghrib di TV untuk apa itu? Mengingatkan kita cepat sholat. Bukan. Supaya cepat ngambil air wudhu. Salah. Supaya cepat sholat. Enggak. Mengingatkan untuk Itu untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ya coba aja lu lihat di TV. Ajan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, bukan untuk mengingatkan sholat. Iya. Kan yang gua tanya ajan di TV. Ustadz pinter juga. Mohon maaf, masih ajan. Yang ajan di TV siapa namanya Ustadz? Kiai Muhammad. Bukan. Kiai Mukmin Barok. Bukan. Ustadz Taufik. Bukan. Siapa? Yang saat di TV namanya Pas Saat. Yang ajan saat. Lah coba dengerin, saatnya ajan maghrib. Saatnya waktu maksudnya. Saat pas saat. Iya, Mualim. Ya. Mungkin sebentar lagi Ada obrolan. kita akan kedatangan Pak Gubernur kita, karena Pak Gubernur kita ini cinta sama rakyatnya. Tapi sambil menunggu kedatangan Pak Gubernur, Alhamdulillah. nanti mungkin saya akan lempar pertanyaan buat siapa aja. Mungkin nanti berhubungan dengan zakat fitrahnya atau mungkin dengan sholat tarawihnya. Silakan nanti ditanyakan ke Ustadz. Tapi saya masih ada satu pertanyaan. Izin Mualim. Udah ada pertanyaan belum? Kalau sholat kenapa harus nutupin telinga? Biar husu aja kali kedengerannya tuh. Mohon maaf, bukan sholat. Kalau ajan kenapa suka nutupin telinga? Biar husu, Bukan. biar enak didengar. Bukan. Kan gitu tuh enak tuh, mantul. Enggak. Apaan? Kenapa nutupin kuping kalau ajan? Soalnya kalau nutup mulut nggak kedengeran.
Iya kan? Orang gelagapan tuh mah. Iya, mohon maaf Kiai, saya tukang bercanda. Kalau misalnya lihat di Instagram saya Bang Yoga PNS, kebetulan di tahun yang sama Lesti juara 1 dangdut, saya juara 1 lawaknya. Tapi walaupun saya pelawak, saya pengen ngikut surga bareng Kiai, bareng para guru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al-Quran 30 juz. Mohon maaf, walaupun Hafal saya ya? pelawak, saya bukan sombong. 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, alhamdulillah saya apa? Luar biasa. Itu dari awal tuh sampai akhir tuh ya. Alhamdulillah saya apa? Dari mulai Fatihah sampai An-Nas gitu ya. Enggak. Nah terus? Alhamdulillahnya doang saya apa? Kesananya saya enggak. Baik Bapak, izin saya mau kasih pertanyaan dulu buat yang mau interaktif dengan pertanyaan sekilas yang tadi sudah disampaikan sama Ustadz, atau mungkin ada tema lain yang ingin dipertanyakan. Saya romanya kurang sopan kalau misalnya ngasih pertanyaan ke sini, tapi kalau memang nanti mau bertanya boleh. Satunya 1.500 Bapak. Mohon maaf bercanda. Siapa yang mau bertanya sama Ustadz? Ah iya, silakan. Jangan. Beneran Bu, apa nggak kurang jelas? Saya samperin ya. Boleh. Ini tadi Ustadz bilang kan yang dengan imaman ya. Oh, hafal lu nyatet. Imanan. Ya, yang keduanya belum dijelaskan. Iya, ihtisaban Mas. Ya, ntar kalau anak gua nyunatin, dia tolongin, dia bantuin. Makanya gua berbuat baik sama dia. Itu hitung-hitungannya sama manusia bisa tuh. Tapi kalau bingung kita mau riak, apaan yang mau diriakin? Apaan yang mau disombongin?